Halo semua. Nah, pernah nggak sih kepikiran gimana ceritanya sebuah teks kuno bisa diyakini sebagai firman Tuhan? Hari ini kita akan coba bedah salah satu sudut pandang teologis yang menjawab pertanyaan itu. Dan kita akan lihat argumen-argumen apa aja yang mereka bangun untuk mendukungnya. Yuk, kita mulai. Nah, ayat yang lagi kita lihat ini dari 2 Timotius, ini nih yang jadi titik awal dan fondasi dari semua argumen yang bakal kita bedah. Teks ini ngeklaim dua hal besar. Pertama, seluruh kitab suci itu diilhamkan Allah. Dan kedua, inspirasi itu punya tujuan yang sangat-sangat praktis. Yuk kita lihat gimana klaim ini dijabarkan lebih jauh. Oke, biar gampang ngikutinnya, kita bakal jalanin 5 tahap. Pertama, kita pahami dulu keyakinan dasarnya apa. Terus kita lihat gimana keyakinan ini beda dari pandangan-pandangan lain. Habis itu kita bakal selami bukti-bukti yang diajukan, kita bongkar strukturnya, dan terakhir kita jawab pertanyaan. Sebenarnya buat apa sih ini semua? Oke, kita mulai dari bagian pertama, pernyataan iman. Jadi setiap sistem kepercayaan itu kan pasti punya fondasi ya. Nah, di sini kita mau lihat apa sih yang jadi batu penjuru dari keseluruhan argumen yang bakal kita jelajahi bareng-bareng hari ini. Nah, ini dia nih intinya, inspirasi ilahi. Jadi menurut pandangan ini ya, tulisan asli Alkitab itu bukan sekedar terinspirasi biasa, tapi benar-benar secara harfiah dinafaskan oleh Allah. Implikasinya, wah besar banget. Kalau ini benar, maka teks ini bukan lagi sekedar buku panduan, tapi jadi otoritas mutlak dalam semua aspek kehidupan dan iman. Tapi tentu aja pandangan yang absolut kayak gini itu nggak sendirian di dunia teologi. Sumber yang kita bedah ini menempatkan dirinya di tengah perdebatan yang lebih luas dan mengakui kalau ada banyak cara pandang lain soal otoritas Alkitab. Yang menarik itu, sumber ini seolah-olah ngegambarin peta teologis loh. Ada kelompok skeptik yang jelas-jelas menolak, terus ada liberalisme yang melihatnya sebagai campuran karya ilahi dan manusia, ada juga neo-ortodoks yang percaya Alkitab itu menjadi firman Tuhan di momen-momen tertentu. Nah, posisi yang kita bahas ini beda banget dari ketiganya, sangat absolut. Alkitab bukan mengandung atau bisa menjadi, tapi secara definitif adalah firman Tuhan. Oke, setelah kita tahu posisinya di antara pandangan lain, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Argumen-argumen yang diajukan sebagai bukti asal-usul ilahinya. Apa aja sih dasarnya menurut sumber ini? Bukti pertama yang diajukan itu soal kesatuannya yang luar biasa. Coba deh bayangin, proses nulisnya itu butuh waktu sekitar 1.600 tahun. Lama banget kan? Selama 1.600 tahun itu, Alkitab ditulis sama sekitar 40 orang yang beda-beda banget, ada raja dan nelayan, dalam 3 bahasa yang berbeda pula. Harusnya kan secara logika hasilnya berantakan ya. Tapi klaimnya justru sebaliknya, semua tulisan ini secara ajaib nyambung jadi satu tema besar, penebusan. Nah, selain kesatuan ini, argumen lain yang diajukan itu soal nubuat yang tergenapi, wawasan ilmiah, dan bukti-bukti arkeologis. Nah, ini contoh soal wawasan ilmiahnya. Sumber ini ngambil dari kitab Yesaya. Frasa bulatan bumi di sini ditafsirkan sebagai pengetahuan kuno tentang bentuk bumi yang bulat, jauh sebelum ilmuwan modern membuktikannya. Contoh lainnya nih, dari kitab Ayub. Pernyataan bahwa bumi digantungkan pada kehampaan, ini dilihat sebagai deskripsi yang akurat banget tentang posisi planet kita di luar angkasa. Sebuah konsep yang baru kita pahami ribuan tahun kemudian lewat astronomi. Oke, dan 2 bukti terakhir yang jadi andalan itu soal nubuat dan arkeologi. Untuk nubuat, klaimnya adalah Alkitab secara akurat meramalkan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan besar di zaman kuno. Kalau dari sisi arkeologi, penemuan kayak gulungan laut mati sering dipakai sebagai bukti bahwa teks Alkitab yang kita punya sekarang itu secara substansial sama dengan naskah yang ada ribuan tahun lalu. Oke, dari bukti-bukti, sekarang kita geser buat ngebongkar isi Alkitabnya sendiri. Gimana sih sebenarnya 66 kitab ini diatur jadi satu perpustakaan yang utuh? Jadi gampangnya Alkitab itu kayak perpustakaan yang dibagi jadi 2 bagian besar. Perjanjian Lama yang isinya 39 kitab dan Perjanjian Baru yang isinya 27 kitab. Yuk kita lihat Perjanjian Lama dulu. Nah 39 kitab di sini tuh nggak disusun asal-asalan loh, tapi dikelompokkan berdasarkan genrenya. Ada 5 kitab hukum di paling depan. Terus ada 12 kitab sejarah, 5 kitab syair dan hikmat, dan ditutup sama kumpulan tulisan para nabi. Struktur ini yang bantu pembaca buat ngikutin alur ceritanya.
Pola yang mirip kita temuin juga di Perjanjian Baru, dimulai dengan 4 Injil yang isinya biografi Yesus, lanjut ke satu kitab sejarah gereja mula-mula, bagian terbesarnya itu kumpulan surat-surat dari para rasul, dan semuanya ditutup sama satu kitab nubuat yaitu kitab Wahyu. Nah, setelah kita paham definisinya, buktinya, sampai strukturnya, kita sampai di pertanyaan paling penting. Sebenarnya, buat apa sih Alkitab ini ada? Apa tujuan akhirnya bagi orang yang percaya? Kalau kita balik lagi ke ayat 2 Timotius yang di awal tadi, sumber ini ngelihatnya kayak sebuah peta transformasi. Tujuannya itu pertama-tama ngasih hikmat buat keselamatan. Terus, ngajar kebenaran, nunjukin apa yang salah, bantu buat memperbaikinya dan ngelatih dalam kebenaran. Dan puncaknya, menurut pandangan ini, adalah buat memperlengkapi seseorang biar siap untuk setiap perbuatan baik. Jadi, ini nih pertanyaan buat kita renungkan di akhir. Kalau seseorang benar-benar percaya kalau sebuah buku itu adalah firman Tuhan yang absolut dan sempurna, gimana kira-kira itu bisa ngebentuk seluruh cara pandang dia soal dunia, keputusannya, cara dia ngejalanin hidup sehari-hari? Nah, itulah implikasi besar dari perspektif yang udah kita bedah hari ini. Makasih udah nyimak.